Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan mengubah kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus dan orang percaya sama-sama mengatakan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kedua ini. Saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih juga kepada para senior, hamba-hamba Tuhan, Pak Willy dan Pak James, dan jemaat yang terkasih. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, diberitakan demikian. Tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, ini ada satu bahasa namanya power atau dunamis. Ya, ketika kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan baru saja ketika kita peringati beberapa hari yang lalu kenaikan Yesus ke surga. Dan murid-murid menunggu Roh Kudus tercurah atas mereka. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, tema sore ini adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, hidup Kristen adalah hidup untuk sebuah misi kerajaan. Jadi kita ini hidup bukan lagi untuk si aku. Kalau dulu kita waktu belum kenal Tuhan, ya hidup segala sesuatu untuk aku dan aku. Si aku ini begitu dominan, begitu kuat. Tapi hari demi hari, Tuhan membentuk kita supaya kita ini semakin meninggikan Dia. Kristus harus semakin bertambah-tambah dalam hidup kita, sementara si aku ini harus semakin berkurang-kurang. Dulu kalau kita ini memiliki cita-cita misalnya, selalu berpikir semuanya untuk aku, dan aku. Kalau kita bekerja semuanya untuk aku, dan aku. Kita melakukan apapun, pokoknya aku, dan aku. Padahal ketika Tuhan sudah memilih kita, Dia sedang membawa kita ini dalam satu tahap pengenalan akan Dia. Dan kita nggak bisa berjalan sendiri, dengan kemampuan sendiri nggak mungkin. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kita, supaya kita ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Dia. Ada seorang hamba Tuhan, satu ketika dia terserang kanker. Dan ketika kanker itu hari demi hari semakin menggerogoti tubuhnya, dia tidak bisa tidur. Bayangkan orang kalau tidak bisa tidur, kena sakit seperti ini karena sakit ya. Berminggu-minggu susah tidur. Tidurnya seperti tidur ayam gitu. Tidur sebentar, terbangun lagi. Dan itu sangat mengganggu. Sampai satu titik, waktu dia itu tidur, dia sampai mengigau. Mengigaunya begini, 1 jiwa lagi. 1 jiwa lagi. Dan anaknya sampai menangis. Sampai ayahnya meninggal dunia. Dalam satu pikirannya adalah, selamatkan 1 jiwa lagi. Ya, hamba Tuhan ini sekarang akhirnya, anaknya menjadi hamba Tuhan besar. Ya, namanya Pastor Rick Warren. Papanya namanya Jimmy Warren. Dan dia menuliskan satu buku yang luar biasa. The Purpose Driven Life. Hidup ya yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Hidupnya enggak asal-asalan lagi. Setiap kita, anak-anak Tuhan, harus hidup memiliki sebuah tujuan, dan tujuan adalah sebuah tujuan yang sudah dirancang Tuhan untuk setiap kita sebagai umat percaya, umat pilihannya. Oleh karena itu, Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, siapa yang percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Allah? Amen. Ya, lambaikan tangan. Amin. Kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Tidak bisa kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Yesus mengatakan demikian dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup di sini itu bicara tentang Roh Kudus. Ya, salah satu lambang dari Roh Kudus adalah air. Dan siapa yang percaya kepada Yesus bukan sekedar percaya, tapi benar-benar percaya kepada Dia, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, di dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan dampaknya itu akan luar biasa. Benar-benar dampaknya luar biasa. Satu ketika orang Israel
ada dalam pembuangan. Dan ada satu nabi, namanya Nabi Yeskiel. Ya, satu di antara 4 nabi besar dalam perjanjian lama. Siapa? Satu ada Yeremia, ada Yeskiel, ada Nabi Daniel, satu lagi Yesaya. Ya. Jadi Yeskiel mendapat sebuah penglihatan. Kita lihat di dalam Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12, saya akan membacakan buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sebelah lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah kau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini menuju wilayah timur dan menuju ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-paya itu tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Kita melihat bagaimana penglihatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bicara tentang bait suci. Ya, bait suci itu sebenarnya siapa? Orang membayangkan bait Allah atau bait suci itu sebuah bangunan, gedung-gedung yang dibangun oleh tangan manusia. Ya, padahal firman Tuhan mengajar 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu? Boleh ditampilkan. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang pertama, gambaran bait suci itu bukan gedungnya. Ya. Bait suci itu adalah saudara dan saya. Amin. Waktu Daud itu mendapatkan perintah untuk membangun bait suci yang megah dan besar. Memang nggak kesampaian sih. Yang kesampaian siapa? Anaknya namanya Salomo, itu yang membangun bait suci. Dengan peralatan yang luar biasa, ukurannya harus terperinci, mahal. Di waktu itu selesai, dia ngomong apa? Allah, apa yang bisa kita bangun untuk dia? Langit adalah tatanya. Bumi ini tumpuan kakinya. Rumah apa yang bisa kita bangun untuk dia? Salomo mengakui bahwa apa yang dia bangun tidak ada artinya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia cuma cukup berfirman, jadilah terang,
jadilah cakrawala, jadilah hewan-hewan di air. Semua cukup firman. Tapi pada hari ke-6, Tuhan mengatakan gini, baiklah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini dibuat oleh Tuhan itu dengan sebuah cara yang sangat spesial. Dan itulah kenapa kita ini adalah bait Allah. Dikatakan tadi 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi pengertian yang pertama kita dapat adalah bahwa kita adalah bait Allah. Kita ini spesial, kita ini berharga di mata Tuhan. Ketika kita dikata-katain orang, kamu itu dari orangnya gimana, kamu itu dari keluarga seperti apa, kamu itu tidak layak. Itu intimidasi dari si jahat. Karena Tuhan mengatakan dengan jelas, tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Roh Kudus. Jadi kita ini berharga, kita ini punya sesuatu yang istimewa. Kita imago Dei itu artinya serupa segambar dengan Allah. Luar biasa. Bagaimana saya yang seperti ini, orang berdosa, orang tidak layak. Dan kita semua pada kedudukan yang sama, tapi Tuhan mau pilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan dari kandungan, Tuhan sudah menenun kita. Sangat detail Tuhan itu memperhatikan, dan sangat detail Tuhan itu menciptakan kita. Dan Dia mau tinggal di dalam kita. Oleh karena itu bicara tentang bait Roh Kudus, kalau dikatakan dalam Yeskiel tadi, di bawah ambang bait suci itu mulai mengalir air. Ya. Dan air itu bertambah banyak. Saya sampai gambar itu di kertas urak-urak begitu. Ini menghadapnya kemana sih bait Allah. Kemudian di sebelah selatan, di sebelah kanan bait Allah. Kemudian Yeskiel diajak muter dari pintu utara muter dan muncul air. Kemudian malaikat mulai ngukur 450 meter, ya. Karena itu berapa, satu hasta kan 45 cm. Berarti 450 meter itu sungai, bukan sungai kecil, sungai yang sangat besar. Dan mulai dari situlah mengalir aliran Roh Kudus. Dan luar biasa, artinya ada potensi juga di dalam setiap kita. Kalau kita ini benar-benar mau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan mau pakai kehidupan saudara dan saya. Siapapun kita, Tuhan akan pakai saudara dan saya. Ya, menurut kapasitas kita, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan mau pakai. Mungkin ibu-ibu saya sudah lansia, saya bisa apa untuk Tuhan? Kita masih bisa jadi pendoa buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Di gereja kita bisa melayani doa syafaat. Kita mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari, apa sih saya? Saya percaya bahwa setiap potensi kita itu bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ada mitos, ini menurut psikologi, katanya manusia hanya pakai potensinya itu maksimal 10%. Albert Einstein manusia jenius cuma berapa belas persen, lebih sedikit lah daripada kita. Katanya begitu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dikatakan bahwa karena Tuhan berdiam di dalam kita, maka setiap kita memiliki sebuah potensi yang luar biasa untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi harus jadi bait yang benar dulu. Ya, kalau baitnya ini nggak benar, baitnya tercemar, baitnya ini masih penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya bagaimana Tuhan mau pakai kita? Orang mengatakan saiki zaman edan. Yen ora melu edan, ora keduman. Nanging ojo melu-melu dadi edan. Apa meneh yen edan-edanan. Karena pengaruh dunia ini luar biasa. Saya baru saja dari satu tempat dengan teman-teman komunitas berkumpul bicara bagaimana pengaruh. Ya lagi-lagi karena saya banyak teman-teman di bidang media sosial. Jadi pembahasannya bagaimana pengaruh media sosial itu sangat harus dijaga benar-benar lah. Ya, ada sisi yang positif, tapi sisi negatifnya juga banyak.
Jadi sisi positifnya apa? Sekarang ini mulai ada pemberitaan firman online itu, wah itu bagus. Tapi di sisi lain juga banyak hal-hal negatif. Oleh karena itu bagaimana yang negatif itu dibendung. Tapi yang positif kita daya gunakan. Ya, teknologi itu netral. Tapi sekarang tergantung bagaimana kita menggunakannya. Karena kalau enggak ya mencemari bait Allah. Benar-benar itu menjadi satu pengaruh yang sangat tidak baik. Nah, masalahnya kompromi dengan dosa ini yang menjadi masalah. Ya, nggak apa-apalah nonton-nonton sedikit. Kemudian sudah mulai dirayu-rayu ya dengan orang-orang yang nggak kenal di media sosial. Jatuh, kirim foto-foto vulgar, kirim uang, dan setelah itu baru menyesal. Karena apa? Rumah tangga hancur, kemudian masa depannya sudah tak karu-karuan. Kemudian sekarang ini pengaruh teknologi belum diantisipasi benar perkembangannya dari perangkat hukum. Akhirnya apa? Beredar luas di aplikasi-aplikasi yang lain. Aduh, satu beban. Orang itu ibarat sudah jatuh, timpa tangga lagi. Masih banyak urusan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan mesti benar-benar menjaga bait Allah ini. Jangan sampai kita mudah dipengaruhi, mudah kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi bait Allah yang itu harus benar. Nah, salah satu contoh ya, dalam Wahyu itu ada peringatan kepada 7 jemaat. Ya, ini salah satu sebagian saja. Kepada jemaat Efesus dipuji karena imannya, karena ketekunannya, karena dia tidak bisa kompromi ya kepada orang-orang yang tidak benar. Orang yang mengajarkan ajaran Nikolaus. Nikolaus arti aku yang nelan. Jadi memang menyesatkan. Tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Dulu menggebu-gebu, baru kenal luar biasa berapi-api. Tapi setelah sekian lama, itu Tuhan kok begini-begini saja ya. Ya rasanya aku nggak ada gunanya. Ibadah nggak ada gunanya. Akhirnya pelan-pelan mulai undur daripada Tuhan. Aduh, itu dicela oleh Tuhan. Itu gambaran jemaat Efesus dan kita juga. Ada yang merasa begini, aku ini sudah kaya, aku ini sudah memperkayakan diriku. Wah dulu belum diberkati, itu diberkati, wah aku kaya. Aku tidak kurang apa-apa. Tapi Yesus mengatakan apa? Engkau miskin, buta, dan telanjang. Oleh karena itu jangan suam-suam kuku. Dan akhirnya merasa, wah kita ini sudah begitu bagus, kebagusan, akhirnya ternyata di mata Tuhan tidak ada apa-apanya. Atau ada juga jemaat, aduh aku nih miskin, aku ini kekurangan. Tapi kepada jemaat Smyrna Tuhan mengatakan apa? Kamu tuh kaya. Tuhan justru membangkitkan mereka. Karena apa? Kaya dalam pengertian Tuhan adalah kaya secara rohani, kaya secara itu yang dilihat Tuhan. Sementara gambaran dunia selalu membawa kita ini melihat hal-hal yang sifatnya jasmani. Wih, mobilnya baru. Wih, pakaiannya bagus. Dan selalu itu yang dianggap itu top, itu luar biasa. Padahal apa yang dilihat oleh Tuhan tidak sama dengan yang dilihat oleh manusia. Oleh karena itu bagi saya, ya, saya pegang aja satu pengajaran dari hamba Tuhan yang senior sekali kata ini. Kalau kita sedang kekurangan, itu adalah sebuah berkat. Kalau kita ini mengalami kelimpahan, ya anugerah. Artinya apa? Kalau aku kekurangan saat ini, kenapa jadi berkat? Karena dalam kekuranganku, aku ini justru makin hari makin bergantung kepada Tuhan. Gandol ning Gusti. Itu adalah sebuah berkat. Setiap hari demi hari, aku tidak bisa lepas dari Tuhan. Jadi kekurangan bisa jadi sebuah berkat. Kelimpahan, kalau aku diberkati, itu adalah sebuah anugerah. Supaya aku bisa menjadi saluran berkat buat saudara-saudaraku. Dan ini aku adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati saudara-saudaraku yang sedang berkekurangan. Nah itu memang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu menyeimbangkan. Supaya kita ini tidak merasa sombong, merasa kita ini wah paling hebat, padahal di mata Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Bait Allahnya ini udah tercemar. Ya, baik karena itu tadi. Ada ajaran lagi, ajaran Bileam.
Saya bersyukur ya dapat sharing dari Bapak Bala, Pak Willy, juga Pak James, hamba Tuhan yang luar biasa dan rendah hati, dipakai Tuhan luar biasa. Ada jemaat yang terkena ajaran Biliam. Wah, begitu ditawarin, ayo, ini Balak ya, Raja Moab ini nawarin, ayo datang ke sini. Supaya kita ini kalah kuat tuh sama Israel. Ya, orang Moab mengatakan begitu. Coba Biliam supaya datang. Nanti kita kasih upah. Dia tolak 3 kali, tapi akhirnya datang juga. Dan akhirnya di tengah jalan, sampai keledai ngomong, ya, itu karena ada malaikat Tuhan mencegah dia. Ya, malah Yahweh, malaikat Tuhan, huruf besar, itu mencegah dia untuk datang. Tapi pada akhirnya juga disuruh pergi juga. Karena apa? Ya Tuhan mau menunjukkan kepada setiap kita hari ini. Ya, bahwa setiap kita ini benar-benar kalau mau melayani harus tulus hati. Jangan sampai, ini gambaran hamba Tuhan yang terpengaruh sama sama duit, ya, mata duitan itu ya. Ini gambaran ini. Wah, akhirnya juga Tuhan juga menunjukkan kuasanya, bisa enggak? Dikasih duit untuk mengutuki orang Israel. Tapi 3 kali yang keluar cuma berkat isinya. Ya tetap kuasa Tuhan lebih besar. Ya. Tapi yang paling penting juga satu peringatan, supaya kita ini mawas diri. Jangan sampai kita nyimpang. Gitu. Ada juga ajaran Isabel ya kepada jemaat di mana ya? Di Tiatira. Ajaran Isabel itu apa? Ya, kamu silakan ibadah. Minggu silakan ibadah. Tapi hari-hari lain nyembah Baal. Ya ditambahin. Jadi nyampur ajarannya. Kalau kita sekali Yesus ya tetap Yesus. Apapun yang terjadi harus murni kita mengikuti Yesus. Jangan ditambah-tambahin lagi. Oh ya, kalau misalnya hari Minggu kita ke gereja. Nanti hari lain kita cari ilah lain, nggak apa-apa ya. Kan lebih kuat, lebih mandi. Nah ini salah kaprah. Terus tetap berpegang kepada Yesus. Murni ajaran Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus baik. Jangan konotasikan berkat itu dengan hal-hal yang selalu bersifat materi. Hari ini kita Minggu beribadah bersama suami atau istri. Masih bisa ngajak anak, menantu beribadah bersama. Berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dalam masa pandemi, Tuhan jagai kehidupan kita, keluarga kita. Berkat luar biasa itu. Kita hari tetap setia berpegang kepada Yesus. Itu berkat Tuhan. Harus menjaga bait Allah ini. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 4 ayat 23. Selanjutnya dikatakan apa? Pertama, sepergelangan kaki. Ya. Air itu mulai naik dari sepergelangan kaki, mata kaki. Kemudian naik lagi selutut. Kemudian sepinggang. Kemudian sampai tenggelam, sampai akhirnya menjadi sungai yang tidak bisa diseberangi dan harus berenang. Nah ini, seberapa dalam kita ini bisa mengukur ya ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau menurut ukuran kita, rasanya kita saya sudah setia sama Tuhan, sudah ikut Tuhan kok. Tapi pindah-pindah gereja. Kenapa? Contoh ya, sepergelangan kaki ini kan berarti kita ini masih bisa lompat-lompat. Wah, aku nggak seneng pendetanya, nggak cocok, cabut, pindah. Nggak merasa tertanam gitu loh. Padahal Tuhan mau pakai kita di situ. Ya saya pun belajar ya, bukan berarti saya ini nggak belajar, saya belajar juga ya dari proses kehidupan saya mengiring Tuhan, belajar juga. Gitu loh. Sepergelangan mata kaki ini ya kita masih tidak ada komitmen gitu. Ya kalau misalnya saya senang ibadah ya ibadah. Kalau saya ada bola ya saya nonton bola. Tidak ada prioritas pokoknya hidup ini. Ya. Kemudian begitu kita udah menaik, ya, itu kan pimpinan Roh Kudus mulai mimpin kita. Naik selutut. Kemudian kita mulai jalan, tapi sudah mulai tertanam ya. Mulai berat kita jalan. Dengan kekuatan sendiri mulai berat. Tapi tangan ini masih bebas. Kalau ada masalah apa-apa, wah tangan ini haleluya, ya toh. Tapi begitu serempetan di embong ini haleluya ini.
Tangannya udah mulai digenggam begini. Kenapa? Baru selutut kok. Ikut Tuhan loh. Pengiringnya baru selutut. Sepinggangnya masih belum apa-apa kok. Sepinggangnya kita masih bisa gaya. Gitu. Masih bisa pamer-pamer katanya. Masih bisa flexing-flexing. Kacamatanya baru, handphonenya baru. Gitu, bajunya yang baru-baru ini. Nah, jadi kita ini harus benar-benar menenggelamkan diri. Itu ukurannya dari Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Kalau kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, udah keakuan kita mati. Udah tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Karena menyadari ini semua karena anugerah Tuhan. Only by grace, grace alone. Hanya karena anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita ini sudah benar-benar ya sampai kita di sini, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, jadi manusia yang apatis. Gitu. Itu berarti bukan orang yang ikut hadirat Tuhan. Kalau udah apatis, terus gimana? Cari jiwa. Ya, Tuhan kirim sendiri. Gitu. Gitu. Tapi saya bersyukur loh, diceritain Pak James saja, Pak Willy, besuk. Wah, ini bagiannya berenang dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita dengan tanggung jawab kita. Jadi jangan semata-mata mengandalkan Tuhan berdaulat. Ya kan dua hal. Tuhan berdaulat. Kemudian tanggung jawabnya diabaikan. Gitu. Jadi di bawah kedaulatan ini masih ada tanggung jawab. Dan duanya berjalan beriring. Tapi kita serahkan yang terbaik itu keputusannya Tuhan. Yang penting saya sudah berenang dalam sungai-Mu Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan mau pakai, saya mau serahkan segala sesuatunya yang terbaik. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Demikianlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting kita harus lakukan yang terbaik. Oh, sedang ada masalah. Kita sedang menghadapi problem ini, problem itu, problem apa. Misalnya rumah tangga. Kalau kita nggak benar-benar mau menyelesaikan, itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Gitu. Terus jano. Siwa, nggak mau ngomong, ya bubar. Tapi itu adalah pekerjaan kita. Kita nggak mau berusaha. Bagaimana mau diberkati, mau buka toko jam 11 siang. Ya kan? Bagaimana tanggung jawab ini penting. Sebagai karyawan juga begitu. Kalau misalnya bisa ada kesempatan korupsi waktu, ya korupsi waktu. Nah, ini artinya kita mencemari bait Roh Kudus. Tuhan nggak mau seperti itu. Tanggung jawab itu penting. Ya, sebagai pengiring dari kedaulatan Tuhan. Tuhan memberkati kita itu gampang seperti membalik tangan. Tuhan menyertai kehidupan itu pasti kok. Ya, Tuhan ada penyediaan buat setiap kita. Istilahnya adalah, istilah kerennya itu providensia. Ya, jadi Tuhan menyediakan buat setiap kita. Tapi ya, sekali lagi kembali juga, Anda sudah bertanggung jawab belum? Dan saya percaya, jemaat GKI Suara Kristus adalah jemaat yang bertanggung jawab. Dan Tuhan mau memakai kehidupan setiap saudara dan saya. Amin. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, di ayat berikutnya dikatakan apa? Dari situ sungai yang semakin tinggi dan berenang, ya harus direnang itu, sepanjang aliran sungai itu, air yang asin menjadi tawar. Air yang tidak membawa kehidupan. Akhirnya mulai muncul ikan-ikan yang sangat banyak. Artinya apa? Sesuatu yang mati dalam hidup saudara. Apa yang mati dalam hidup saudara sekarang? Aduh, bisnis usaha saya mati. Oh, kehidupan rohani saya mati. Sudah kering. Sudah mati rasa sama Tuhan. Kalau kita benar-benar mau tenggelam dalam sungai hadirat Tuhan, yang mati itu akan menjadi hidup. Amin. Apapun persoalan kehidupan saudara. Yang paling penting apa? Tuhan, biar aku yang mati. Ya ibaratnya aku tenggelam. Si aku ini benar-benar mati. Dan pada waktunya Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yang terakhir apa sih? Ini ada dalam 4 ayat 12. Saya bacakan ya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu, dan buah-buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dan dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya
menjadi obat. Saudara, bukan cuma saudara saya diberkati. Sekeliling saudara, mulai muncul pohon-pohon. Dan mereka subur hijau royo-royo. Ya. Buahnya jadi makanan, daunnya menjadi obat. Ini adalah gambaran bagaimana ketika kehidupan kita itu benar-benar dalam hadirat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Saudara menjadi channel of blessing-nya Allah. Menjadi saluran berkat. Saudara diberkati untuk memberkati sekeliling saudara. Karena yang menikmati kan orang lain kalau saudara diberkati. Sekeliling saudara, ya semua lah. Siapa? Mungkin ada saudara, mungkin ada family, mungkin orang tua. Semuanya itu akan kecipratan berkat. Dan pada saat itu mereka akan melihat, Arif ini ikut siapa ya? Oh, ikut Yesus toh. Ya sudah, aku tak melok ikut Yesus. Amin. Dan saya sudah mengalami, ya papa mama saya akhirnya ikut Tuhan Yesus. Dari satu keluarga yang non-Kristen, sampai akhirnya satu demi satu, semuanya percaya kepada Yesus. Itu adalah yang paling saya syukuri dalam hidup ini. Ada satu kesaksian seorang teman saya. Dia pengen anak laki. Anaknya ini perempuan, terus setelah sekian tahun, kan udah besar toh anak perempuannya, pengen anak laki. Tapi ya nggak dapat anak laki ya. Maksudnya tidak diberkati dengan anak lagi. Sampai akhirnya dia datang ke sebuah gereja, belum sungguh-sungguh ya masih rokokan, masih minum segala macam. Pokoknya ke gereja. Itu tadi. Bait Allahnya masih cemar. Kemudian dari sana tiba-tiba ada hamba Tuhan berdoa supaya bahwa dia akan diberkati anak. Terus diingatkan tentang ayat tadi 1 Korintus 6 ayat 19-20 ya supaya dia tidak mencemari bait Allah itu. Bahwa tubuhnya bait Allah harus dijaga. Terus dia ngomong gini, dia bernasar. Kalau memang aku dikasih, aku tak berhenti rokok. Aku berhenti minum. Loh, jangan main-main loh, ini kata istrinya. Jangan main-main. Karena itu janji di hadapan Tuhan. Ya, benar. Tak lama kemudian lahirlah. Benar. Dikasih anak dan lahir seorang anak laki. Lahir pada tahun 2004. Dikasih. Setelah sekian tahun nggak punya anak, dikasih anak laki yang sangat ganteng, lucu. Karena anak itu bertumbuh. Hari demi hari, tahun demi tahun. Menjadi kesukaan. Bukan cuma buat orang tuanya. Ceritanya orang tuanya sudah benar-benar memenuhi komitmen. Udah tinggalkan semua kehidupan lama, melayani Tuhan di sebuah gereja. Dan anak ini tambah besar. Apa yang terjadi? Oh, anak usia begitu bisa baca ya, sekitar 6-7 tahun. Kesukaannya ini loh, baca Alkitab. Dan dia itu bisa istilahnya katam. Ya, bisa selesai dari Kejadian sampai Wahyu, anak usia masih berapa tahun ini, belum 10 tahun. Itu sudah 4 kali. Tapi nggak lama. Setelah itu saat anaknya usia 13. Setelah itu orang tua, nenek kakeknya mulai lihat anak ini, seweneng kabeh, sak guru-guru seweneng sama anak ini. Tapi kakeknya akhirnya kakeknya berangkat ke gereja nemeni anak ini. Usia 12 tahun tiba-tiba anaknya suka ngeluh-ngeluh, pusing. Terus dibawalah ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter apa? Ada tumor. Kemudian anak itu harus menjalin operasi karena tumornya besar. Kemudian setelah menjalin operasi 2 minggu, kelihatannya baik, Tuhan panggil. Anak itu menangis. Anak terpukul si orang tuanya. Betul terpukul. Kemudian setelah kemarin COVID, anak itu meninggal, giliran kong emaknya yang dibawa anak itu, kemudian juga mamanya meninggal juga. Karena teman saya harus sendirian. Ya, kembali jadi bujangan. Satu hal, ya berat badan turun banyak, betul iya. Tapi satu hal yang dia syukuri apa? Di balik peristiwa yang tidak mengenakan ini,
terutama kesaksian anak ini, ya ternyata anak itu telah memenuhi tugasnya. Ada tugas ilahi bahwa keluarga besarnya, emak engkongnya, untuk datang kepada Tuhan. Sebelum akhirnya emak engkongnya dipanggil kemarin, bulan Juli tahun lalu. Jadi hidup kita tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Sekecil apapun benih yang kita taburkan, hal-hal apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak pernah ada pekerjaan Tuhan yang sia-sia. Termasuk Tuhan bisa pakai anak kecil ini untuk mempertobatkan kakek dan nenek. Orang tuanya juga. Nah, orang tuanya benar-benar sekarang melayani Tuhan luar biasa, sungguh-sungguh, sekalipun dia harus sekarang ini single fighter. Udah enggak ada sebatang kara sudah. Tapi yang bisa membuat dia kuat. Karena satu hal. Hidupku sudah bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Oleh karena itu kita tutup dengan satu ayat, Yohanes 15 ayat 16. Boleh ditampilkan, kita baca bersama. Dan setelah itu saya kembalikan kepada Pak James. Injil Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.